Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat MSI, Bapak Dr. Prayoga Bestari MSI, serta Ibu Sri Wahyuni Tansil MPD, dan tak lupa rekan-rekan kelas A yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keselamatan dan kesehatan bagi kita semua. Saya Anissa Mahdi Soleha dengan NIM 2103775. Izinkan saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Adapun diskusi pada kali ini akan dibawakan oleh kelompok 5 yang bertema fungsi dan macam-macam lembaga perwakilan di Indonesia. Anggota kelompok 5 terdiri dari Adisti Tinka Pramesti, Anissa Mahdi Soleha, Deden Cahyadi, Gaida Luftiha Rahma, Intan Pelani Putri, Purnama Abdul Wahid, dan Windy Nursyafitriani. Baik, tak perlu berlama-lama, materi pertama akan dibawakan Saudara Purnama Abdul Wahid. Kepada Saudara Abdul Wahid, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi berkenaan tentang fungsi-fungsi lembaga perwakilan. Jadi lembaga perwakilan itu intinya memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama legislatif, yang kedua kontrol, yang ketiga fungsi perwakilan. Oke, langsung saja kita bahas. Sebagai negara yang menerapkan sistem perwakilan, ada beberapa fungsi yang memang menjadi poin dari adanya lembaga perwakilan. Yang pertama yaitu fungsi legislasi ataupun legislatif. Bisa dikatakan ini adalah fungsi dari segi pengaturan. Yang pertama, fungsi dari legislatif ini biasanya mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya biasanya juga mengatur pengeluaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Selanjutnya juga ada peraturan yang memang dirasa membebani harta warga negara. Dalam hal ini peraturannya dibuat dalam hal bentuk kesepakatan, sehingga fungsi legislatif ini identik dengan kegiatan membuat, mengkaji undang-undang, peraturan yang dirasa dibutuhkan dan juga sangat fundamental bagi masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan atau fungsi kontrol. Jelas sekali adanya lembaga perwakilan di sini, yaitu sebagai fungsi untuk mengontrol. Mengontrol apa? Ada 3 hal yang menjadi pokok untuk yang perlu dikontrol. Yang pertama, fungsi sebagai pengontrol pemerintahan itu sendiri. Jelas, demi berjalannya roda pemerintahan dibutuhkan juga lembaga-lembaga yang mengontrol agar tujuan dan cita-cita bangsa yang sama itu bisa terwujud. Dan salah satunya adalah dengan adanya pengontrolan. Di sini peran dari lembaga perwakilan yang pertama itu adalah sebagai kontrol dari pemerintahan. Selanjutnya sebagai kontrol dari yang namanya pengeluaran. Negara itu sangat luas, sangat besar ya. Jadi perlu juga diatur dalam hal segi pengeluaran. Dalam ini dari segi dana. Kalaupun di Indonesia mungkin ada yang namanya fungsi sebagai pengatur anggaran, karena bagaimanapun itu perlu dikontrol. Karena kalau misalkan tidak dikontrol, nantinya bisa terjadi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang menyelewengkan amanah rakyat, seperti halnya korupsi ataupun hal-hal yang lainnya yang dirasa akan menyengsarakan ataupun membuat rakyat itu menderita. Sehingga adanya fungsi ini sebagai fungsi kontrol pengeluaran. Yang selanjutnya adalah fungsi dari pemungutan pajak. Ini biasanya terjadi secara umum ya teman-teman. Jadi ada 3 fungsi kontrol. Yang pertama pemerintahan, yang kedua pengeluaran, yang terakhir adalah pemungutan pajak. Dan selanjutnya yang terakhir teman-teman, ada yang namanya fungsi perwakilan. Seperti yang kita ketahui adanya lembaga negara perwakilan yang jelaslah sebagai fungsi dari perwakilan itu sendiri. Jadi merepresentasikan
merepresentasikan bahwasanya negara itu menjunjung tinggi perwakilannya, biasanya seperti itu. Dan ini biasanya banyak berlaku di negara-negara demokrasi ya, salah satunya Indonesia. Jadi adanya lembaga perwakilan sebagai media untuk menyampaikan aspirasi manakala ada sesuatu yang ingin disampaikan. Adapun poin-poin yang bisa direpresentasikan sebagai fungsi perwakilan, yang pertama fungsi sebagai politik, yang kedua teritorial, dan yang ketiga itu perwakilan fungsional. Nah, ini 3 poin inti. Terima kasih kepada teman-teman sebelumnya yang telah memberikan pemaparannya dengan baik, dan sekarang giliran saya di sini akan menjelaskan mengenai lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan pusat dan tentunya yang ada di Indonesia. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai di bagian legislatifnya seperti itu, di mana dalam Ketatanegaraan Indonesia telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 2 tentang MPR, DPR, dan juga DPD. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung ke yang bagian pertama, yakni MPR. Nah, MPR di sini merupakan singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang merupakan lembaga tertinggi dalam negara, pemegang serta pelaksana kedaulatan rakyat seperti itu. Dan MPR juga mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum gitu. Jadi adapun tugas dan wewenang MPR RI sebagai berikut. Yang pertama, di bagian yang pertama itu ada yang namanya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lalu yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden wakil presiden dalam masa jabatannya. Seperti itu. Setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Lalu yang keempat, ada namanya yang melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Lalu yang kelima, memilih wakil presiden dari calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan presiden dalam masa jabatannya selamat-lamatnya dalam waktu 60 hari. Nah, itu diantaranya mengenai tugas dan wewenang dari MPR. Lalu kita lanjut ke dalam lembaga selanjutnya, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut sebagai DPR. Tentunya teman-teman juga tidak heran mengenai apa yang namanya DPR, karena berbagai topik dan isu terjadi mengenai hal-hal yang berbau anggota DPR. Seperti itu, DPR sendiri merupakan salah satu lembaga tertinggi dalam negara sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Berbicara mengenai DPR, DPR itu merupakan salah satu lembaga yang merupakan paling fundamental dalam pemerintahan Indonesia, di mana Dewan Perwakilan Rakyat terbentuk dari anggota partai politik yang berperan sebagai peserta dalam pemilihan umum, seperti yang telah saya sebutkan barusan, yang telah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Seperti itu, teman-teman. Lalu, adapun fungsi dan wewenang dari DPR, menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 20 A ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi yang pertama, legislasi. Nah, fungsi legislasi di sini adalah diantaranya menyusun program legislasi nasional, yang kedua menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU, dan yang ketiga menerima RUU yang diajukan oleh DPD, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Ke fungsi yang selanjutnya, yakni membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, lalu menetapkan UU bersama dengan Presiden, dan yang terakhir menyetujui atau tidaknya menyetujui peraturan daerah pemerintah pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita lanjut ke dalam fungsi yang selanjutnya, yakni fungsi anggaran. Yang pertama, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN
yang diajukan oleh Presiden. Terus yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak. Seperti itu teman-teman, pendidikan dan agama tentunya. Dan yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah disampaikan oleh BPK. Dan yang terakhir, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan di sini diantaranya yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah lainnya. Lalu yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan dan yang disampaikan oleh DPD dalam tanda kutip terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah. Seperti itu teman-teman. Lalu pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan juga agama. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, yakni mengenai lembaga yang ketiga, yakni Dewan Perwakilan Daerah atau bisa kita singkat menjadi DPD. Tentunya DPD merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Dan dipilih melalui pemilihan umum, sama seperti lembaga-lembaga sebelumnya. DPD juga dipilih melalui pemilihan umum. Dan jadi kita mengacu pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif, DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sedangkan tugas dan wewenang DPD RI yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni 1. Pengajuan usul rancangan undang-undang. 2. Pembahasan rancangan undang-undang. Dan yang ketiga, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. Dan yang terakhir, yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi pematerian selanjutnya mengenai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lembaga eksekutif secara singkat. Pada dasarnya, lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Lembaga ini bertugas untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Dapat disebut juga jika dibandingkan dengan lembaga yang lainnya, lembaga eksekutif ini memiliki tugas yang lebih luas. Dalam lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para kabinet pendukungnya. Hanya saja perlu kita ketahui lebih dulu bahwa lembaga eksekutif ini terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama ada sistem parlementer dengan parliamentary eksekutif, dan yang kedua ada sistem presidensial dengan fixed eksekutif atau bisa disebut juga dengan non-parliamentary eksekutif. Dalam sistem parlementer, ada ketergantungan di antara lembaga eksekutif dan legislatif, di mana lembaga eksekutif di sini bertanggung jawab untuk mencerminkan kekuatan politik pada lembaga legislatif yang mendukungnya. Sehingga dapat disebut juga bahwa mati atau hidupnya kabinet dalam sistem eksekutif parlementer ini bergantung pada dukungan lembaga legislatifnya. Sebesar apa ketergantungan di antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif? Itu tergantung pada negara yang bersangkutan. Sehingga di antara negara yang satu dengan negara yang lainnya memiliki perbedaan. Hanya saja tujuannya pasti sama, yaitu untuk mencapai keseimbangan di antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Contoh negara yang menetapkan sistem eksekutif parlementer ini ada Belanda, Jepang, Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Sedangkan lembaga eksekutif dalam sistem presidensial pada pelaksanaannya tidak bergantung kepada lembaga legislatif. Hal ini dikarenakan badan eksekutif itu sendiri telah memiliki masa jabatannya tertentu. Atas dasar kebebasan inilah,
lembaga eksekutif dalam sistem presidensial memiliki kedudukan yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga legislatif. Selain itu, para menteri yang ada pada kabinet dapat dipilih secara langsung oleh presiden atas dasar kebijakannya tanpa perlu mempertimbangkan tuntutan partai politik. Contoh negara yang menerapkan sistem presidensial ini ada Brazil, Afghanistan, Chili, dan sebagainya. Indonesia sendiri saat ini menganut sistem presidensial, di mana terdapat pemisahan kekuasaan di antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Hanya saja telah melalui penyempurnaan, di mana terdapat pembagian kekuasaan dan kedudukan yang seimbang di antara keduanya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi kali ini, yaitu mengenai lembaga yudikatif. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya dalam sistem kekuasaan negara modern yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pada kekuasaan yudikatif, di dalamnya termasuk kekuasaan kehakiman yang memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya yang merupakan juga ciri negara hukum. Untuk di Indonesia sendiri, kekuasaan kehakiman seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Lalu lembaga yudikatif yang pertama adalah Mahkamah Agung. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah merubah pula susunan dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebelumnya. Salah satunya adalah bahwa Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, Mahkamah Agung menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Adapun beberapa kewenangan Mahkamah Agung, yaitu yang pertama, memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan di bawahnya. Yang kedua, mengadakan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan pengadilan di bawahnya. Yang keempat, memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa yang timbul. Serta yang terakhir yaitu memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain. Lalu yang kedua adalah lembaga yudikatif Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Lalu memutus pembubaran partai politik dan juga memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu lembaga yang ketiga itu adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah suatu lembaga yang memiliki sifat mandiri dan juga berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Komisi Yudisial mempunyai wewenang, yaitu yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Membahas tentang lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintah tingkat kota dan provinsi. Lembaga-lembaga ini terdiri dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan Bupati sebagai kepala daerah.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas bantuan di daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, melakukan monitoring, evaluasi, dan subvisi terhadap penyelenggaraan daerah kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya. Yang ketiga, memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten atau kota di wilayahnya. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten atau kota. Bupati sebagai kepala daerah mempunyai tugas. Yang pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Yang terakhir, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya duduk di sini memangku amanah yang sangat besar, Bapak. Banyak yang ingin saya sampaikan, sampai-sampai emosi saya tidak tertahan, saking gembiranya bisa bertemu dengan para wakil rakyat yang insya Allah akan amanah menyampaikan pemberi suara yang berkeluh kesah. Bapak, bukan kami ingin diistimewakan. Terkait regulasi P3K di RDPU Komisi 2 bersama Pak Samsul Rizal, saya mengatakan saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati, meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru, karena kami layak, kami pentransfer ilmu. Jadi video tersebut merupakan video sidang dari Komisi 10 DPR Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 2 November 2021 dan live streaming di DPR RI YouTube channel. Nah, pada rapat tersebut Komisi 10 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum atau biasa disingkat dengan RDPU dengan DPRD Kabupaten Bulukumba, guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori atau biasa disebut dengan GTK HNK 35+ Provinsi Jawa Barat dan Perkumpulan Honorer Kategori 2 atau biasa disebut dengan PHK 21 Korwil Jawa Tengah yang membahas terkait satu, menyampaikan aspirasi terkait permasalahan GTK HNK 35+ tentang regulasi P3K dan evaluasi hasil pengumuman tes P3K guru tahun 2020. Yang kedua, permohonan konsultasi dan koordinasi terkait mekanisme penggajian P3K, dan yang ketiga, audiensi dalam rangka penyelesaian honorer PKH 21 khusus tenaga teknis dan administrasi pada persiapan pembukaan e-formasi tahun 2022. Sepotong video tersebut merupakan video yang ramai diperbincangkan di media massa seperti TikTok. Beliau merupakan Ibu Hajah Lina Kurniati SPD, merupakan Ketua GTK HNK 35+ Kabupaten Garut. Beliau menyampaikan keluhan-keluhan yang juga aspirasi dari sudut pandang guru honorer. Adapun salah satu dari penyampaian yang disampaikan oleh beliau adalah aspirasi terkait permohonan adanya penambahan kuota dan promosi dengan jumlah honorer yang sesuai yang ada di lapangan. Saya sangat mengapresiasi sekali mengenai keberanian dari Ibu Lina tersebut, karena bahwasanya kita bebas melakukan atau menyampaikan pendapat di muka umum, apalagi duduk bersama dengan pemimpin-pemimpin pada lembaga legislatif seperti DPR yang telah disajikan dalam video tersebut. Baik, terima kasih kelompok 5 yang telah memaparkan materi yang cukup baik, dan terima kasih rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi dalam bertanya maupun mendengarkan secara seksama. Saya moderator izin untuk merangkum atau menyimpulkan dari diskusi kali ini.
yaitu adalah fungsi lembaga perwakilan terdapat 4, yaitu fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, fungsi perwakilan, dan fungsi deliberatif dan resolutif konflik. Yang kedua, macam-macam lembaga perwakilan terbagi menjadi 2, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan tingkat provinsi, tingkat kota, dan tingkat kabupaten, provinsi dipimpin oleh gubernur, tingkat kota dipimpin oleh wali kota, serta tingkat kabupaten dipimpin oleh bupati, serta DPRD. Yang ketiga adalah lembaga tertinggi negara, terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.